Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iki sebenarnya pernah curhat di aku. Enggak salah ya. Terus kemarin ngono galau meneh iki malah njukuk surat interminitan dek kene. Hubunganmu apik enggak sih Mbak sama majikan sebenarnya? Oh, kalau majikan perempuan itu Pakai. baik sangat. Baik sangat. Tapi majikan laki-laki selalu ngancam-ngancam. Enggak, kalau yang laki-laki itu sebetulnya dia itu lebih mungkin Cedek no gak krungu arah-arah. laki-laki itu kalau yang dulu saya tanya teman-teman pembantu yang bawah itu kan kenalnya pembantu Sesama pembantu. Katanya memang yang maafan itu yang laki-laki, yang dada itu baik kan. Cuma di situ berapa lama? Ini mau tak Berarti baru 3 tahunan loh. belum 2 tahun mau menginjak ada bulan 9 dulu saya finish. Ih baru no. Allah. Bulan 9 sekarang masih baru 9 loh, tanggal piro? Tanggal 8. Tapi kan visa sudah ada semua. 2 bulan yang lalu sudah ada semua. Ya di interminate males. Sama ada cicik Cicik di interminate kan, ngebreak ya berarti. Makanya saya ini ngambil ini tuh bukan ibaratnya selagi saya mampu bekerja. Ya saya usahakan gini, siapa sih yang mau kan? Betul. Di sini kita cari uang. Aku ingat sampean Mbak, aku saya ingat total ceritanya sampean. Sampean bertengkar majikamu mau mukul satu, terus kedua mbokmu polisi. Mbokmu apa bapakmu polisi? Sing aku ngomong polisi balas dendam itu tak? Kalau nggak salah itu judulnya. Soalnya bapakmu lek ngamuk senengane ating gepuk sampean mah. Bener Ya, nggak? sebetulnya baru sekali ini. Oh dulu-dulunya nggak? Dulu-dulunya itu. Iya enggak. setelah renew ini. Dulu-dulu itu kalau marah itu cuma banting barang kayak gitu kalau marah itu. Tapi sebelum banting barang itu dulu sewaktu saya tuh kontrak pertama kerja 1 tahun tuh berjalan oke, mulus semua. Karena dia semua kerja, ya kan. Paling kalau KB cuma hari Sabtu aja kan dia orangnya makan. Paling makan, semua orang tahu dia itu paling makan. Istrinya saja ngomong dia itu makan. Terus apa itu ya? Saya pertahankan 2 tahun kayak gitu kan, terus mau dia ada masalah. Hai Hah? Kok? Cuma Hah? Terus? Dia ada masalah kayak gitu mulai yang tahun mau kotak 2 itu kan dia udah nggak kerja ya kan. Terus istrinya kerja terus dari pagi pulang malam. Nah itu sering kalau pulang malam itu apalagi di saat musim hujan. Yang laki-laki itu sering lihat video VF di speaker dan di ruang tamu, bukan di kamar dia. Kalau di kamar dia sih musuh ya, iya kan. Dan itu sudah berulang kali kayak gitu. Ya kalau waktu saya kerja manggil gitu ya dia kayak senyum kayak gini, tapi saya mulai saya tahu. Jadi bapakmu suka nonton BF gitu? Dan disengaja deh itu dia. Kok kerja? Ya, Gila nih bapakmu. Saya itu nggak pernah berani cerita ke teman-teman saya yang di bawah rumah. Takutnya apa? Dari mulut ke mulut takutnya. Betul. Kenal dadai, ya kan? Nah kayak begitu. Jadi saya nggak pernah cerita apapun, cuma saya pernah nanya pembantu yang dulu itu pernah nggak sih cerita yang gini-gini? Oh enggak kok, cuma maafan tok gitu dah. Ya udah saya selesai, nggak pernah cerita apa-apa. Dan kejadian itu sampai berulang sampai sekarang. Tapi saya tahu yang penting saya itu tidak pendidikan dia, yang penting saya kerja, ya kan. Saya kalau kerja pun menempatkan diri sebagai kuliah. Baju longgar, celana itu saya tidak ada yang di atas dengkul, semua di bawah dengkul. Kadang pakai celana yang panjang kayak gitu. Bapakmu umur berapa sih Mbak? Oh Husan. Apa Mbak? Ini ada kuncinya di sana merah, di depan sana. Dek, dulu. Paling umur 50. Bapakmu umur 50 lebih. Iya, paling. Ya mudah. Tapi setelah perjalanannya itu ya saya tahu setiap orang itu punya emosi ya. Dan saya pun punya emosi, tapi bukan berarti itu dia punya masalah yang besar. Tengah hỏi lah.咁聽日去咯。其實星期日先去啊嘛，單係紅日唔夠。係啊。
ยังไม่เคย last day มาคิวเคยให้สินะterus jadi intinya majikanmu memang yang cowok cari masalah, intinya nggak ngerti masalahnya apa. Ya aku nggak ngerti masalahnya apa, itu dia itu kalau marah semua kayak ada video, ada fotonya, semua apa itu Dibantingin gitu. ya dibanting, terus lain itu dibuang. Saya itu udah tahu kalau dia dibuang, udah saya nggak mau tambah masalah, udah saya cap aja. Saya cap, udah saya beresin gitu. Aku nggak ngomong, oh ini kenapa kamu buang ini, aku nggak mau. Karena istrinya pun diam gitu, takut gitu. Jadi percuma kan, cuma yang istrinya saja Istrinya baik, baik banget Pak, kasih aku, maksudnya selalu kamu ngomong. Maksudnya ngasih menghiburmu. Iya, menghiburku, kasih makanan, kasih perhiasan, kasih sepatu. Biar sama kerasan di situ. Iya. Selalu bilang, pokoknya aku itu pengen kamu itu rindu di sini. Tapi gimana mau rindu tapi kalau suamimu kayak gitu, aku udah bilang kayak gitu. Tapi dia ngomong nanti suamiku itu nggak di Hong Kong, nanti mau ke China gitu loh Cek. Terus nanti kalau kamu tinggal saya satu orang aja, sibuk loh, enak gitu loh. Tapi sampai sekarang. Nah, tapi sampai sekarang ternyata ya belum gitu loh. Jadi lebih ngenes lagi ya. Ya intinya ya satu, saya tahu seperti misalnya bilang kan majikan punya pasal ya, satu pasti menang. Walaupun saya bilang kayak gini, ya suka-suka dia lah, orang rumah dia. Iya, suka-suka dia. Iya kan. Yang penting kan nggak kayak ngelakuin ke kamu gini-gini. Yang penting nggak gitu mukul kan. kamu. Nah, iya makanya saya pun kan emble kan. Saya yang penting saya kerja gitu kan. Saya berpakaian sopan. Saya pun tidak pernah ngomong heho dong. Sama. Kalau ngomong itu masalah kerja saja. Yang lain tuh nggak pernah gitu. Karena menjaga jarak kayak gitu saya itu. Padahal sama menjaga jarak ya, tapi Menjaga majikanmu jarak. memang agak parah juga sih. Iya, tapi nggak tahu dia itu kemarahan itu kenapa kok semakin hari menjadi, itu saya tidak Gini tahu. Mbak, soalnya kan kita tidak tahu kehidupan majikan. Majikan mungkin di luar mereka punya masalah pribadi, satu mungkin pekerjaan atau apapun, karena tidak bisa meluahkan ya akhirnya lihat pembantunya yang beker. Iya, Paham nggak sih? iya paham, tapi kan tidak untuk kita pun tempat pembantu untuk mutale yo talo yo mutalo. Entah. Bukan maksudku tuh gini Mbak, semua orang itu menganggap bahwa kita itu pelampiasan. Saya tidak bilang bahwa majikan itu seperti itu. Sekali lagi yang aku ngomong, kalah di pasal. Iya. Kalah di pasal kita itu masih bener. Kemarin ada anak yang memang bener dipukul majikan, dia yang poking, malah dia yang di interminate. Nah itu kamu yang ngono ki kan mumpung ya. Kumpeng, hidup ini memang sudah tidak adil, Mbak. Jadi kalau sampai tanya keadilan, hidup ini sudah nggak adil. Saya tahu. Makanya kita harus mencari keadilan diri kita sendiri. Lek kuat ditahan, nggak kuat pergi. Dan harus tahu resikonya. Aku tahu dia nggak salah, Mbak. Lalu Tapi tetap salah karena seharusnya kalau maaf ya, saya punya pendapat yang berbeda. Iya. Maaf, saya hanya sekedar nanya ini. Seharusnya kalau ada kasus pemukulan kayak gini kan, kalau memang ada buktinya kayak gitu, kan otomatis mungkin dada atau sinsang pun nggak mau nulis baik ke kita seandainya kayak gitu. Tapi seharusnya bukankah menjadi pertimbangan di imigrasi kan, oh anak itu sebenarnya tidak salah loh, dia mau cari keluar dari majikan ini dan mau ke jalan. Kenapa tanpa surat baik dari majikan kok kita itu nggak bisa nunggu di Hong Kong? Walaupun ada kasus pemukulan kayak gini. Pok Chow. Saman paham Pok Chow? Pok Chow sengaja agar bisa dipikul majikan biar kalian punya alasan. Sengaja melawan majikan biar kita diinterminate. Namanya Pok Chow. Sengaja. Kita sengaja biar dikeluarkan sama majikan. Jadi tapi kan dia tidak sampai dibunuh. Ngerti? Tapi gini Mbak, sekali lagi ini negara mereka dan mereka akan pastinya membela orang mereka. Sekali lagi yang kasus di Taiwan itu sudah nyata-nyata itu dipukul sampai busuk, barangnya dalam sampai gendang telinganya kayak gitu. Tuh tetep yang salah pembantunya. Itu udah nyata dipukul loh. Itu udah nyata loh. Ayo berarti engkong bang lah ya. Kan sekali lagi hidup ini memang tidak adil. Nggak adil. Jadi kalau kita berbicara tentang keadilan, hidup ini sudah nggak adil, Mbak. Dan sekali lagi kita seandainya hidup ini adil, aku akan ngomong
Tuhan, aku lahir deh anaknya Pak Jokowi ya. Tuhan, aku anaknya deh ini, aku nggak mau ini. Paham nggak maksud tuh? Apakah itu namanya adil? Juga Tidak. Maksud saya itu kalau ada kayak kekerasan kayak gitu kan imigrasi memberi pertimbangan. Kalaupun majikan tidak memberi surat bagus, kalau memang anak ini maksudnya bukan karena sengaja biar dipukul baru dikeluarin. Sekarang bagaimana kamu tahu sengaja atau tidak sengaja? Itu sangat sulit dibuktikan, butuh waktu. Dan ini adalah negara mereka tidak akan buang waktu untuk satu orang. Berarti intinya kayak gini ya, Dipukul rata. walaupun kita ibaratnya kita dalam kasus benar, itu pun percuma. Aku bisa bilang seperti itu karena kenyataannya anak yang telepon polisi malah dia yang diinterminate, malah polisinya bilang biarkan aja. Iya kan? Berarti kan tidak Memang. ada keadilan bagi Kungyan. Bagiku ya. Dan kemarin sempat dengar nggak kasusnya anak Filipin yang ditidurin bapaknya dikasih uang $50, kasusnya kalah juga. Berarti intinya gini ya, Miss ya. Saya tahu saya menempatkan ini di negara orang. Saya tahu. Saya di sini menempatkan pendatang, ya kan. Selagi kita butuh uang, ya tahan. Ya, Kalau tidak butuh uang, ya tahu. bye. Begitu Wes. kan? Jangan kan di negara orang, Mbak, di negara Indonesia juga, sama-sama di Indonesia. Kamu nggak suka dengan pekerjaanmu, kalau kamu masih butuh uang bertahan, kalau nggak butuh uang pergi yo. Bukan di sini loh. Nah, ini sudah ini live ini dulu. Nanti saya mau tanyakan yang Yus tanya kamu ya sekalian. takut salah ngomong aja ya. Nggak apa-apa. Nggak katok sampean, paling senangnya aku. Kenapa? Takut salah ngomong gitu. Nggak apa-apa. loh. Ini saya kan nggak tahu ya peraturan Hongkong itu. Sekalian saya kesini jauh-jauh mau tanya ke Miss. Apa? Seandainya kalau kita kan ngasih uang sekali 1 bulan gaji ke majikan, ya kan? Apakah saat itu kita juga harus pergi? Bisa pergi? Bisa pergi juga. Oke, kita berbicara tentang aturan. Sampean pembantuku. Sampean tidak suka aku. Hari ini pergi, tapi harus ada surat hitam di atas putih. Oke, yang mengatakan, Miss Yuni, saya tidak bekerja hari ini, bertanda hari ini, keluar hari ini, dengan memberikan gaji saya 1 bulan pada kamu. Surat itu kamu berikan pada saya memegangnya. Dan kamu boleh pergi. Kamu tidak perlu bayar aku hari itu juga, karena kamu punya waktu 7 hari. Tapi kamu harus ada surat. Terus suratnya itu minta dari mana? Tak keplak ya, mau tak tanyain kamu mau apa enggak, kamu bilang enggak. Oh, itu yang notis itu? Iya. Pakai surat notis itu nggak kayak Oh, sama berarti gitu. Ya beda. Ya beda, kan saya tulisannya di dalam beda, makanya dengerin aku ngomong. Oh. Tadi tanyain nggak mau, Tapi tapi aku itu yang marah. 1 bulan itu loh sayang, sorry. Bukan, sama. Suratnya Sama. itu sama, cuman Oh. diganti harinya saja. Kok nggak? Anis, Coba. 上週 Wah, 我攞 WhatsApp 我，佢話佢想翻人哋放假。 ya jangan otak-otakin ya. Maka dari itu di sini akan dituliskan tanggal terakhirnya kapan. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi kalau kamu oke, sekarang tanggal 10. Sekarang tanggal 10 kamu ngasih aku. Hari terakhir saya kerja tanggal 10. Dan saya akan pergi dan memberikan gajiku 1 bulan pada Miss Yuni. Kamu boleh pergi. Apakah kamu hari itu juga harus bayar aku? Tidak. Kamu boleh pergi dulu. Selama 7 hari kamu harus memberikan uang itu pada majikan. Dan jangan disepir ya, jangan menghilang. Kamu harus komunikasi sama agenmu juga, ngasih tahu, oh aku keluar dari majikan. Kan biasanya kamu masih uangnya di bank lah, di manapun itu nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu salah, sudah melanggar hukum. Begitu juga majikan lah nggak suka kamu, majikan malah menang ayat 1 pasal 1 deh. Nggak usah surat. Sekarang kamu pergi 7 hari, selama 7 hari baru dia ngasih surat, nggak ada masalah. Jadi setelah keluar 7 hari, setelah hitam di atas putih. Tapi kalau kamu ingin bertahan di situ, ngasih surat bulan depan baru pergi, kamu tetap dapat gaji. Terus saya mau tanya, kayak seandainya tadi kan 7 hari keluar boleh. 7 hari setelah keluar dalam jangka 7 hari. Itu kan begitu seandainya dikasih uang ke majikan kan majikan belum siap-siap untuk kasih tiket kayak apa bla 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 Kan semua 7 hari, gitu. Nah ya itu nanti diselesaikan
Dalam waktu sama 7 hari. 7 hari agent sama majikan kayak gitu, Mm-mm. kitanya ke agent gitu. Mm-mm. Oh, kayak gitu. Mm. Oke. Ada terima lagi? kasih. Paham? Paham. Paham ya? Yes, paham. Oke ya, paham, tak jelasin lagi buat Oke, teman-teman di terima luar. kasih. Oke, paham ya Mbak ya dengan pertanyaannya Mbaknya. Kalau kita nggak suka sama majikan, pingin langsung pergi, apakah boleh? Boleh. Tapi kamu bayar majikan. Apakah bayar majikan hari itu juga, detik itu juga? Tidak, kamu punya hak 7 hari. Jadi setelah keluar dari situ, tapi jangan disepir. Sudah keluar dari majikan, ngilang, dikontak, gak gelem, kok ngomongnya jadinya digepuki majikan, kan ya repot. Malah jadi fitnah sama patona. Jadi kalau kamu keluar dari majikan boleh, tapi jangan lupa kontak agentmu sebagai bukti. WhatsApp agentmu, aku hari ini keluar ngasih notis, saya yang bayar majikan. Selesai. Paham? Jadi jangan gegabah, marah melayu ngilang yo. Dipoking no polisi sama. Padahal